Pemerintah kami menyatakan kecewa. Itu satu ya, di Komisi 6 kita kecewa dengan kebijakan pemerintah. Tapi nasi sudah jadi bubur, pemerintah sudah ngambil keputusan. Nah, kita ingatkan pemerintah dua hal. Yang pertama, Mas, HET 14.000 itu jaminannya kapan bisa dinikmati oleh rakyat gitu loh. Apa jawaban pemerintah? Pemerintah bilang, Bang Andre, ya kalau Mas dengar rekaman, ini hari ini saya sebagai menteri sudah teken semua Permendak, ya. Lalu Bu Menteri Sri Mulyani sudah teken nih PMK-nya. Lalu Pak Kemenperin saya sudah telepon puluhan kali, itu miss call puluhan kali. Insya Allah hari ini Permenperin teken. Jadi besok sudah diundangkan, semuanya diundangkan besok, hari ini maksudnya, besok itu. Insya Allah segera kan. Itu kan soon. Nah, ini lagi yang soon ini yang akan kita kejar. Apa betul kebijakan baru pemerintah ini sesuai dengan ratas itu akan bisa memastikan bahwa HET minyak goreng curah itu betul-betul 14.000 dan bisa ditemukan oleh rakyat dan dinikmati. Itu satu. Yang kedua, sekarang kan harga CPO itu sudah $1.700 per kilogram. Jadi harga kekiniannya kemungkinan 22.000 ya Mas Bima. Nah, seandainya ya situasi global mengkerek harga CPO menjadi misalnya di atas 2.000, di atas 2.500, itu bagaimana kebijakan pemerintah? Nah, untuk itu kami di Komisi 6 melakukan kuncian kemarin. Apa kunciannya? Kita minta kalau harga tidak terkendali, pemerintah harus melakukan stop ekspor CPO. Sekali lagi, stop ekspor CPO. Itu ada dalam rapat kesimpulan Komisi 6 dengan kemarin itu ya. Untuk apa? Untuk apa? Sekali lagi, untuk memastikan rakyat ketersediaan dalam negeri. Ya, karena gini Mas Bayu, kita ini produsen CPO terbesar di dunia, 49 juta ton. Di Saudi itu, Arab Saudi itu bisa mengendalikan harga minyak dunia dengan mengendalikan ekspor dia aja. Loh, kita sebagai pemain besar, ya, produsen terbesar di dunia, masa kita kalah dengan pasar demi kepentingan rakyat? Untuk itu kita kunci kemarin pemerintah, salah satu itu. Yang kedua, kuncian maut kita, yang kedua kita minta Mendak meminta BPKP melakukan audit berapa harga pokok produksi sebenarnya untuk CPO dan minyak goreng. Jadi Mendak akan minta BPKP melakukan audit itu supaya rakyat tahu, kita semua tahu. Mereka sebenarnya apakah betul $700 pengusaha CPO itu udah untung gitu loh. Nah, ini yang akan minta kita BPKP turun, ya kita minta Mendak meminta BPKP turun untuk memeriksa HPP-nya. Kapan berarti semacam evaluasi dari Komisi 6 ini akan ketemu lagi dengan Kementerian Perdagangan? Ya, kami juga memutuskan kemarin membentuk panja, Mas. Jadi kan ini masa sidang yang sekarang ini nggak panjang ya. Karena akan masuk bulan suci Ramadan dan Lebaran. Jadi nggak panjang, tapi kami sudah mengantisipasi dengan membentuk panja. Terus terang Mas, kami sedih ya melihat rakyat ada yang meninggal gara-gara antri minyak goreng. Jadi kita pastikan kita akan kawal ini ya, kita akan dorong pemerintah, kita akan dukung pemerintah untuk berani dan bernyali melawan oligarki, berani melawan para pengusaha-pengusaha nakal. Makanya saya bilang dari awal, Permendak ini gampang dilaksanakan nomor 6 tahun 2022 itu. Asal pemerintah berani cabut saja satu HGU-nya itu. Satu saja. Itu pasti akan taat dan tunduk dengan pemerintah sebagai catatan. Tapi kan pemerintah kan, mohon maaf, menyatakan angkat bendera putih gitu loh, dengan mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 ini dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Ya kita lihat nanti kalau sampai nanti di atas 2.000, bayangkan bisa 30.000, 40.000 mungkin per liter nanti. Saya ingin mengkoreksi sedikit Mas Bima bahwa yang disampaikan itu banyak kewenangan Menteri Perindustrian. Sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Mas. Jadi jangan sampai kita harus objektif juga. Jangan juga Mendak sudah berusaha, dia jadi samsak juga gitu. Rakyat tahu Mendak yang salah. Jadi semuanya itu kewenangannya di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian yang tahu berapa produksinya, baik nanti. Jadi ini pembagian kerjanya sudah jelas ya. Untuk kebijakan ratas pemerintah yang terbaru bahwa Kementerian Perindustrian lah yang mengatur berapa produksi minyak goreng curah dan minyak goreng industri. Karena punya yang data tahu beliau. Lalu Pak Roy, ini penting untuk Pak Roy, dari D1 sampai D2 itu masih diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah ini Mas Bima catat nih, Kementerian Perindustrian.
Jadi juga jangan salah tembak juga. Nah, nanti kewenangan Mendak tuh hanya kalau sudah sampai di tempat paroy sama sampai di 16.000 pasar yang ada di Indonesia di bawah APSI itu. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Kolega juga nggak dari Komisi 6 Kementerian Perindustrian, Bang Andre? Kementerian Perindustrian itu dulu di Komisi 6. Tapi sekarang waktu sudah itu enggak. dipindah oleh permintaan salah satu ketua umum partai ke Komisi 7 waktu itu. Di itu ceritanya. Jadi bergeserlah barang itu ke Komisi 7. Jadi memang susah juga kami koordinasinya karena beda komisi sekarang, Mas Bayu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini minyak goreng ini pelajaran penting bagi kita semua supaya Kemenperin itu harus satu komisi dengan Kemendak supaya gampang fungsi kontrolnya, gampang pengawasannya gitu loh. Jadi pengawasan kami di DPR lebih komprehensif gitu loh. Itu seharusnya. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pimpinan, didengar oleh pemerintah. Jadi intinya apa, Mas Bayu? Kita sudah kasih rambu-rambu nih pemerintah. Harga 14.000 HET minyak goreng curah itu juga akan menimbulkan permasalahan baru nanti. Pertama, yang tadi sampaikan Mas Bima, bahwa tentu rakyat menengah akan dipaksa turun ke bawah. Tentu yang 42% sekarang konsumsinya secara nasional kemungkinan besar meningkat. Yang kedua, akan muncul jenis usaha baru. Ya, bisa saja minyak goreng curah yang harganya 14.000 itu direpacking kembali menjadi premium dan dijual kembali. Jadi pemerintah sudah subsidi 4.000, misalnya Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter. Lalu uang subsidinya pengusaha itu sudah dapat. Jadi pengusaha itu ada juga yang nakal, di repacking lagi, jadilah atau direproduksi ulang, jadilah minyak goreng premium, minyak goreng berkemasan yang bisa dia jual 25.000 per liter, 30.000 per liter, 35.000 per liter, bahkan bisa 40.000 per liter, karena kita kembali kepada namanya mekanisme pasar. Nah, masukan-masukan seperti ini kemarin juga disampaikan Bang Andre oleh Komisi 6. Semua sudah. Mas, kalau Mas nonton rekaman 6,5 jam, apa kurang bawel ya kita? Gitu loh. Jadi betul judulnya Kompas hari ini, ironi minyak goreng di negara sawit. Bayangkan kita produksi 49 juta ton, ya CPO, ya kita produsen terbesar di dunia, seharusnya kontrol ada di tangan pemerintah. Dan itu berarti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kita juga punya Menko Perekonomian. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus bersinergi cepat untuk mengatasi ini. Kira-kira bukan hanya bersinergi, Mas, punya nyali, punya keberanian dan keberpihakan menteri-menteri yang Mas sebutkan tadi. Kasihan Presiden Jokowi kan, 2 tahun sebelum masa beliau berakhir, beliau digebukin urusan minyak goreng karena ya mungkin saja ketidakmampuan pembantu-pembantunya atau dugaan ketidakberpihakan pembantu-pembantunya kepada rakyat. Diduga pembantu-pembantunya lebih berpihak kepada pengusaha-pengusaha itu gitu loh. Ini perlu evaluasi oleh Presiden secara menyeluruh dan kita mendukung penuh pemerintah Presiden Jokowi untuk membenahi hal ini karena sekali lagi kasihan yang ditembak itu kan Presiden. Padahal mungkin Presiden tidak tahu kebijakan yang diambil oleh menteri yang secara komprehensif. Sekali lagi kami kemarin Mas Bayu sudah memberikan dukungan politik ke Pak Menteri Perdagangan sebagai mitra kami. Kalau Bapak ingin memperkuat kewenangan Bapak agar ini tidak terjadi lagi, kita beri dukungan untuk revisi undang-undang. Bahkan untuk mendampingi beliau supaya ini kita kebobolan lagi, kami bikin panja khusus untuk mendampingi beliau untuk sama-sama berjuang supaya betul-betul yang 14.000 ini nggak hoax juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita tunggu itu ya Bang Andre. 14.000 tiba-tiba 1 minggu nggak berubah, 2 minggu nggak berubah sampai Lebaran. Nanti rakyat mengantri kan, ini kan bahaya ini gitu loh.